Selamat siang teman-teman semuanya dan salam sejahtera. Kami, mahasiswa Bali Dwipa, jurusan Psikologi angkatan tahun 2021 akan mempresentasikan sebuah video edukasi tentang ekonomi yang berjudul Transformasi Ekonomi Tradisional Menuju Ekonomi Pasar. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah antropologi dengan dosen pengempu Bapak Ahmad Fauzi. Adapun kelompok kami terdiri dari Ibu Rini Francisca, Bapak Yusuf Sofianto, dan saya sendiri, Foni. Baik, sekarang saya akan memulai presentasi saya. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat yang mengatur dan mengkoordinasikan perilaku warga masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun fungsi dari sistem ekonomi adalah yang pertama, mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Kedua, menjadi dorongan untuk terus melakukan produksi. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh anggota masyarakat secara merata. Dan yang keempat, mengatur atau mengkoordinasi kegiatan individu dalam hal perekonomian. Dan yang terakhir, sebagai dasar penentu kebijakan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Sistem ekonomi tradisional mempunyai beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah tidak ada persaingan karena kegiatan perekonomian didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, meminimalisir eksploitasi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang berlebihan. Yang ketiga, tidak terbebani target karena kegiatan ekonomi hanya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, lingkungan selalu terjaga karena dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, karena alat produksi yang dipakai masih sederhana, masyarakat tradisional sulit memenuhi kebutuhan. Yang kedua, belum ada alat tukar sehingga kegiatan perekonomian tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Yusuf Sofianto. Saya persilahkan untuk Bapak Yusuf melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, saya teruskan. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis, kelebihannya yaitu penggunaan sumber daya secara maksimal. 2. Produksi didasarkan pada permintaan pasar sehingga sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak berlebihan. 3. Adanya kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Untuk kekurangannya yaitu kemungkinan munculnya monopoli oleh pihak-pihak yang memiliki modal paling besar. 2. Kemungkinan tidak jujur sangat tinggi, karena semua pihak ingin mencari untung sebesar-besarnya. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Kelebihannya yaitu, seluruh kegiatan adalah tanggung jawab pemerintah. 2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih mudah. 3. Pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan pengangguran. 4. Kesempatan untuk meratakan kemakmuran rakyat. Kekurangannya yaitu masyarakat tidak punya kesempatan untuk berkreasi, inovasi terbatas. 2. Masyarakat tidak dapat menentukan pekerjaan dan barang yang dikonsumsi sesuka hati. 3. Pemerintah belum tentu memproduksi barang sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berisiko mencemari lingkungan. Terakhir, pemerataan atau pendapatan. Kekurangannya itu kemungkinan memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara lebih besar. 2. Tidak ada pengaturan yang jelas seberapa besar posisi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan yang ketiga, berpotensi besar munculnya praktik KKN dalam pemerintahan. Resiprositas. Resiprositas yaitu hubungan timbal balik. Maksudnya suatu hubungan antar dua orang pelaku yang saling membutuhkan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Resiprositas dalam antropologi, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memenuhi kebutuhan, sering kita jumpai orang-orang yang melakukan tindakan ekonomi dalam bentuk transaksi barang dan jasa dengan menggunakan uang ataupun sesuatu yang memiliki nilai yang sepadan. Hal inilah yang kemudian dinamakan sebagai transaksi dalam bentuk jual beli atau pertukaran. Pertukaran ini sebagai alat untuk menciptakan kerukunan di masyarakat. Dalam ilmu antropologi, hal ini disebut resiprositas. Resiprositas ada 3. Pertama, resiprositas umum. Kedua, resiprositas banding. Ketiga, resiprositas negatif. Resiprositas umum, Resiprositas umum yaitu pertukaran ini terjadi ketika individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa memberi batasan jangka waktu pengembalian. Namun, masing-masing pihak percaya bahwa barang atau jasa akan dibalas. 2. Resiprositas banding, yaitu sebanding artinya barang dan jasa yang dipertukarkan memiliki nilai sebanding yang mana waktu pertukaran berlangsung atau kapan memberikan, kapan menerima, dan kapan mengembalikan. Selanjutnya, resiprositas negatif, yaitu pertukaran tersebut dianggap tidak statis karena terpengaruh oleh sistem ekonomi, uang, dan pasar. Resiprositas di Indonesia. Resiprositas yang ada pada masyarakat pedesaan di Indonesia disebut dengan sinoman, yang adalah resiprositas banding dan umum. Fungsi resiprositas pada masyarakat pedesaan yaitu untuk membantu meringankan warga ketika mengadakan acara hajatan atau selamatan, terutama masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan adalah milik kami, supaya kami bisa terus mengasah kemampuan. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.